Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala perjumpakan kita lagi di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, di bulan yang dimana bulan penuh dengan keberkahan, bulan yang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, syahr Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran hudan linnas. Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi mulia karena berhubungan dengan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi istimewa karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah kita menjauhkan diri kita daripada Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kurang membuka daripada lembaran-lembaran Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran ini adalah sebuah petunjuk dalam kehidupan kita. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kembali kita dengan Al-Quran agar kita memiliki kehidupan yang terarah, memiliki kehidupan yang dimana kehidupan ini sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita kadangkala sering mengeluh, selalu mengeluh, melewati permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini, selalu mengeluh menghadapi sebuah ujian-ujian dalam kehidupan ini. Kita lihat bagaimana dengan Al-Quran. Kita lihat, kita kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan tadi dalam Al-Quran, hudan linnas. Kita mengeluh tentang permasalahan hidup kita, kita mengeluh tentang ujian-ujian yang kita hadapi dalam dunia ini, tapi dijawab dalam Al-Quran. Allah jawab di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Yang hari ini kita mengeluh dalam permasalahan kehidupan kita, permasalahan tentang dunia kita, Allah katakan di dalam Al-Quran, may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita mengeluh tentang ujian yang kita hadapi, kita mengeluh tentang permasalahan kehidupan kita, tapi Allah katakan di dalam Al-Quran, man yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia daripada rezeki yang tak disangka-sangka. Lihat, ini jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh kembali kepada Al-Quran supaya kita tahu. Allah katakan petunjuk bagi alam, petunjuk bagi manusia, yang dimana kita mengeluh terhadap kesusahan kita, Allah jawab bertakwa kepada Allah. Disuruh kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada kita jalan keluar. Allah bantu kita untuk melewati permasalahan tersebut. Susah dalam kehidupan, Allah jadikan bagi kita jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya sekedar jalan keluar yang Allah berikan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Lihat, ini dia. Beginilah kita terhadap Al-Quran. Maka sepatutnya kita kembali kepada Al-Quran, membaca daripada lembaran-lembaran Al-Quran. Wabil khusus bil Ramadan, bil khusus di bulan Ramadan ini. Dengan adanya bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan lagi amal ibadah kita dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih.
Lihat, ini ada perintah dari Rasulullah SAW, perintah dari Nabi SAW. Rasulullah katakan, "Hei umat-umatku, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya Al-Quran nanti kelak di hari kiamat dia akan datang syafi'an li ashabih, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa membaca daripada Al-Quran tersebut." Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, baca Al-Quran, sering membaca daripada Al-Quran, nanti kelak di hari kiamat dia akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang senantiasa membaca daripada lembaran-lembaran Al-Quran tersebut. Disuruh, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Lihat, di sini ada perintah langsung dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita menjadi umatnya Nabi SAW? Kita mengatasnamakan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau hari ini perintah daripada atasan, perintah daripada kerajaan dunia kita lebih taat, bagaimana dengan perintah langsung dari Rasulullah SAW, perintah langsung dari Nabi SAW, perintah langsung dari seorang Rasul, seorang Nabi yang kelak di hari kiamat yang kita harapkan syafaat darinya? Kalau kita tidak mau taat kepada perintahnya Rasulullah SAW, apakah masih pantas kita dikatakan umatnya Rasulullah SAW? Maka dari itu, dengan membaca Al-Quran, dengan menyibukkan waktu kita dengan Al-Quran, membaca dengan Al-Quran, maka dari itu kita lihat hari ini kurang sekali Al-Quran dibaca, kurang sekali Al-Quran dibuka daripada lembaran-lembaran tersebut. Kita lihat hari ini Al-Quran ada di rumah-rumah kita, Al-Quran banyak di rumah-rumah kita, akan tetapi bukan dibaca, melainkan Al-Quran di rumah-rumah kita sebagai hiasan, sebagai sebuah pajangan. Al-Quran di rumah-rumah kita penuh dengan debu karena kurang sekali dibuka, kurang sekali dibaca daripada lembaran-lembaran Al-Quran tersebut. Maka dari itu kita lihat kembali bagaimana Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, mereka memiliki hubungan kepada Al-Quran, mereka senantiasa menyibukkan waktu mereka dengan Al-Quran, mereka sibukkan waktu mereka, kesempatan mereka dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i, jika di luar Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari satu kali khatam daripada Al-Quran, dan jika masuk bulan Ramadan beliau Al-Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 30 kali di waktu pagi dan 30 kali di waktu malam. Ini mereka memiliki hubungan yang kuat, mereka tahu keutamaan daripada keutamaan Al-Quran tersebut. Maka dari itu kita kembali membaca daripada Al-Quran, yang dimana amalan di bulan Ramadan tahun ini kita membaca Al-Quran, tingkatkan amal ibadah kita dengan membaca Al-Quran, menyibukkan waktu kita dengan Al-Quran, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keistimewaan daripada bulan Ramadan tersebut. Maka dari itu mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah tolong kita sehingga kita kembali diberikan taufik dan hidayah, sehingga kita senantiasa kembali menghubungkan diri kita, membaca, lisan kita senantiasa membaca daripada lembaran-lembaran Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini tahun bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.